Ya udah siapa yang mau itu? Go. Kenapa? Kenapa? Udah ya, ini udah mulai ya. Udah. Mm-mm. Udah. Siapa yang mau itu? Kamu. Terserah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 6 wabarakatuh. ingin menjelaskan pertemuan 16 sampai 18. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, kelompok anggota kita bernama Nadia. Nadia, lu jawab aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Nadia Maulidina Majid. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis regresi. Nah, di sini mengenai pengertian regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu metode analisis. Nah, pada analisis regresi ini, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon dan variabel bebas. Variabel respon merupakan variabel hasil yang timbul karena adanya perubahan faktor dalam eksperimen. Variabel faktor adalah perubahan yang terukur. Perubahan itu terjadi sebagai respon dari perlakuan terhadap variabel manipulasi. Sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang dimanipulasi oleh peneliti dan dikenal sebagai variabel independen atau prediktor. Nah, regresi sederhana ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Regresi berganda digunakan untuk analisis hubungan dua atau lebih variabel dengan satu variabel. Karena di sini regresi tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Kemudian selanjutnya kegunaan regresi. Kegunaan regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan atau peramalan. Selain itu masih ada beberapa kegunaan lainnya, yaitu satu, untuk menguji hipotesis karakteristik definisi. Dua, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Dan ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Selanjutnya, mengenai analisis regresi. Nah, dalam analisis regresi ada dua macam linearitas, yaitu linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Yang pertama, linearitas dalam variabel merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dari variabel bebas. Sedangkan yang kedua adalah linear dalam parameter, merupakan fungsi linear parameter dan dapat tidak linear dalam variabel. Analisis regresi ini berbeda dengan analisis korelasi. Karena dalam analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan dua variabel, sedangkan analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung, serta memprediksi nilai variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Nah, dalam analisis regresi data harus berskala interval atau rasio. Hubungan dua variabel ini bersifat dependensi. Untuk menggunakan analisis regresi ini diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, model regresi dalam ideal yang harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi berikut.
di dalam pengujian hipotesis regresi sederhana. Nah, hipotesis ini merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah ada suatu penelitian itu benar atau salah. Nah, dalam melakukan pengujian, model regresi linear ini harus memenuhi beberapa asumsi yang di dalam PPT tersebut. 1. Eksogenitas yang lemah. Sebelum menggunakan analisis regresi, kita harus paham bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat tetap sementara variabel Y bersifat random, di mana satu nilai variabel X tersebut akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan begitu, harus ada nilai kesalahan pada variabel Y tersebut. Kedua adalah linearitas. Model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Apabila dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka melakukan transformasi data atau memakai bentuk kuadratik atau model lainnya yang sesuai dengan bentuk hubungan non-linear. Yang ketiga adalah variance error yang konstan. Variance error perlu konstan karena jika konstan, maka variabel dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Asumsi ini dikenal dengan asumsi homoskedastisitas. Yang keempat yaitu autokolerasi untuk data time series. Dalam menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang perlu dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokolerasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Slide selanjutnya. Pengujian hipotesis berganda. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Nah, dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh HO, dan penolakan oleh HO dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya atau hipotesis alternatif yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas, prediktor, independen itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas, respon, atau dependen. Artinya, dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Di sini dalam pengujian regresi linear berganda ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam uji asumsi klasik. Antara lain, 1. Uji normalitas. Uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak?
Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Nah, metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, atau biasa dikatakan sebagai sampel besar. Kemudian yang kedua ini adalah uji multikolinearitas. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2016, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar. Akibatnya, ketika koefisien diuji, T hitung akan bernilai kecil dari T tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antar variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan variabel dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya pada suatu model regresi linear berganda itu yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat, yaitu squaresheet dengan residual error. Nah, apabila tidak terdapat pola tertentu atau tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka bisa dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji autokolerasi. Menurut Ghazali ini, pada tahun 2016, autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada suatu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokolerasi. Nah, untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokolerasi adalah dengan melakukan uji rantes. Nah, rantes ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian apakah antar residual terjadi kolerasi yang tinggi. Apabila antar residual itu tidak terdapat hubungan kolerasi, maka dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Nah, setelah melalui proses perhitungan uji asumsi klasik di atas semua terpenuhi, maka bisa dilanjutkan dengan namanya uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau sumbu Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh siapa, Nova ya? Nida. Oleh Nida pada pertemuan 17. Nida. Sama Nova ya? Bukannya Nova ya? Pertemuan 17. Kamu aja yang 17. Lah. Ayo siapa nih? Oke. Nida.
Kenapa emang 17? Ya nggak apa-apa, jadi sekalian penutupan. Ya udah. Selanjutnya pertemuan 17 yaitu analisis regresi dengan variabel moderating dan intervening. Di sini ada analisis regresi dengan variabel moderating dan intervening, yaitu dalam sebuah penelitian setelah selesai membuat preliminary research, melakukan literatur review dan merumuskan masalah. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah membuat theoretical framework yang mewakili kepercayaan penelitian tentang adanya suatu fenomena tertentu. Ada beberapa jenis variabel, yaitu harus dipahami mahasiswa dalam kaitannya penelitian. Secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variabel dependent merupakan variabel utama yang menjadi interest peneliti dalam sebuah peneliti memang harus dimelalui dari penentuan gejala terlebih dahulu. Tujuan utama dari peneliti adalah untuk menjelaskan variabel dari independen variabel atau memprediksinya. Yang kedua, variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya mempengaruhi besar atau kecil nilai independen variabel, baik secara positif maupun negatif. Independen variabel merupakan masalah yang menyebabkan munculnya gejala ke permukaan biasa disebut juga variabel X atau variabel bebas, atau disebut prediktor variabel. Yang ketiga, variabel moderating, yaitu variabel moderating merupakan variabel keberadaannya mempengaruhi besarnya hubungan atau pengaruh antara independen dengan independen variabel. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening disebut juga mediating variabel, merupakan variabel perantara di tengah independen variabel dan independen variabel. Dalam materi ini adalah ditekankan kepada variabel moderating dan intervening, bagaimana penjelasan, penggunaan, dan aplikasi SPSS-nya akan dibahas di bawah ini. Di sini ada variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang merupakan atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Secara contoh, yaitu seorang suami menyayangi istrinya dengan hadirnya seorang anak. Maka rasa sayang tersebut bertambah, berarti variabel anak merupakan moderating antara rasa sayang suami terhadap istri. Selanjutnya, variabel moderating, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Sebagai contoh, seorang suami menyayangi istrinya dengan hadirnya seorang anak, maka rasa sayang tersebut bertambah. Berarti variabel anak merupakan moderating antara rasa sayang suami terhadap istri. Contoh lain yaitu sini ada kompensasi, memperkuat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja. Artinya kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan ada kompensasi yang tinggi, maka pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja menjadi lebih meningkat. Dalam hal ini, kompensasi bisa saja mempengaruhi terhadap kinerja, bisa saja tidak dapat dijelaskan dalam
untuk memahami lebih makna dari variabel moderating. Berikut di sini ada gambar dapat dijelaskan dalam bagan untuk memahami lebih makna dari variabel moderating. Sini ada kepuasan dengan kinerja, kompensasi, dan kompensasi. Selanjutnya, metode analisis regresi linear dengan variabel moderating bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, multiple regression analysis. Metode ini dilakukan dengan menambah variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderating. Sehingga persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Sini ada contoh rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X1 X2. Yang ketiga absolute residual, yaitu model ini mirip dengan MRA, tetapi variabel moderating didekati dengan selisih mutlak atau disebut absolute residual antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Yang ketiga, residual. Model ini menggunakan konsep lack of fit, yaitu hipotesis moderating diterima terjadi jika dapat ketidakcocokan dari definisi hubungan linear antara variabel independen. Model moderating ditentukan dengan tinjauan teoritis, sehingga menganalisis dengan moderating hanya mengkonfirmasi saja teori tersebut apakah cocok dengan model empiris. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel antara atau variabel mediating. Model regresi linear dengan variabel intervening merupakan hubungan bertingkat sehingga jika dengan analisis regresi harus menggunakan analisis jalur atau path analysis. Disarankan menggunakan metode struktural equation modeling atau disebut SEM. Metode SEM bisa dengan menggunakan program AMOS atau LIST-REL. Tidak seperti variabel moderating, variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, variabel intervening, yaitu variabel antara atau variabel mediating. Model regresi linear dengan variabel intervening merupakan hubungan bertingkat sehingga jika dengan analisis regresi harus menggunakan analisis jalur atau disebut path analysis, atau disarankan menggunakan metode structural equation modeling dalam kurung SEM. Metode SEM bisa dengan menggunakan program AMOS atau LIST-REL. Tidak seperti variabel moderating, variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tidak seperti variabel moderating, variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bagan dalam berikut intervening akan menjelaskan dalam gambar berikut. Gambarnya baca nggak sih? Baca juga nggak apa-apa. Apa langsung aja? Langsung aja yang di bawahnya aja.
udah. Di bawahnya yaitu bahwa Ernst dapat mempengaruh langsung terhadap ICOM, tetapi juga dapat berpengaruhnya tidak langsung, yaitu lewat variabel wealth lebih dahulu baru ke ICOM. Logikanya semakin tinggi Ernst akan meningkat. Tingginya well akan berpengaruh terhadap ICOM. Berkaitnya dengan variabel intervening, ada dua persamaan regresi, yaitu yang pertama, persamaan regresi antara variabel independen dengan variabel intervening, atau disebut menyesuaikan banyaknya variabel independen. Yang kedua, persamaan regresi antara variabel independen dengan variabel intervening terhadap variabel dependen, atau disebut menyesuaikan banyaknya variabel independen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nova. Pertemuan 18, regresi logistik. Next. Regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat atau dependen dapat diprediksi dengan variabel bebas atau independen. Beberapa kasus yang analisisnya yang umumnya menggunakan regresi logistik, contohnya seorang auditor akan menentukan probabilitas dari sebuah perusahaan yang bangkrut dengan mengambil data beberapa rasio keuangan, ukuran CG perusahaan besar atau kecil. Yang kedua, seorang dokter akan menganalisis apakah probabilitas salah seseorang pasien yang terjangkit penyakit jantung dengan memprediksinya menggunakan kadar kolesterol, tekanan darah, kalori yang dikonsumsi, serta gaya hidup pasiennya. Next. Nadia, next. Udah? Yang ini? Nah, baru. Penelitian biasanya memodelkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X, independen, dan variabel Y, dependen. Metode yang sering digunakan dalam penelitian seperti ini yaitu regresi linier, bisa berupa regresi sederhana atau berganda. Namun, ada kala permasalahan regresi linier dengan metode OLS yang digunakan tidak sesuai untuk digunakan. Permasalahan pada regresi linier yang sering terjadi yaitu pelanggaran asumsi Gauss-Markov. Contohnya, permasalahan di mana variabel dependen Y bertipe jenis data nominal, sedangkan pada variabel bebas atau prediktornya ya X bertipe data interval atau rasio. Misalnya, ada mahasiswa yang sudah paham perpajakan berdasarkan jenis kelamin, minat konsentrasi, dan pilihan waktu reguler perkuliahan. Pada kasus ini, variabel Y hanya terdapat dua kemungkinan opsi dari mahasiswa, yaitu mahasiswa yang paham perpajakan dan mahasiswa tidak paham perpajakan. Next. Next need. Enak. Udah? Di aku belum tahu. Udah ada belum? Nggak ada di gua mah. Belum. Belum, coba ke bawah ya. Ada 9 syarat yang ada dalam regresi logistik, yaitu 1. Regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier
antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala interval atau ratio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok variabel. Next. Belum keubah, Nat. Udah kayaknya. Udah, no. Udah. Serius belum tahu. Kalau udah, nah baru aku baca. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Yang kesembilan, regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi ODDS ratio. ODD dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Next. Belum keganti, Nat. Udah. Belum. Ayo klik. Udah. Regresi logistik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satu, regresi logistik biner. Regresi logistik biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel terikat Y, contohnya untung dan rugi. Yang kedua, regresi logistik multinominal. Regresi logistik multinominal digunakan ketika pada variabel terikat Y terdapat lebih dari dua kategori. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.